Shalom sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pada pagi yang indah ini kita kembali beribadah secara online. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tiada yang lain untuk kita persembahkan kepada Tuhan selain pujian yang dengan penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akan mulai penyembahan kita, mari naikkan ucap syukur kita kepada Tuhan. Naikkan doa saudara kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk melawat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami ada karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja menaungi kami Bapa. Kita angkat pujian, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin berkuasa, besar anugerah-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Bapa. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Glory haleluya. Engkau Allah sumber pengharapan kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Yesus Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah. Glory, Bapa anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Besar anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan pertolongan-Mu, berkat-Mu yang begitu melimpah. Layakan kami Bapa, untuk kami boleh menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami agar kami hidup bukan hanya mementingkan diri kami Tuhan, tapi kami hidup mau berdampak buat orang lain. Kami hidup mulai melayani satu dengan yang lain, karena itu tujuan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar. Haleluya Tuhan. Saudara sidang jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari fokuskan pikiran saudara kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau fokuskan pikiran kita pada tujuan kita dalam menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tiada yang lain untuk kita persembahkan selain pujian dan penyembahan kita. Mari naikkan ucap syukur kita kepada Tuhan, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku ada sebagaimana Ku ada. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Terima kasih. Ku layak dalam segala kehidupan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebesaran anugerah-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Pak Agus akan membuka kita buat doa pada pagi hari ini. Besar anugerah-Mu pagi hari ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun dalam hidup ini. Kami sungguh mengagumi kebesaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di hadirat Tuhan, menyembah, memuji, dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Dan kami pertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, urapi ibadah kami ini. Baik kami yang melayani dan juga jemaat-Mu juga, Tuhan memberkati pagi hari ini. Setiap jalannya ibadah ini Bapa, kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu, pekerjaan iblis yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dan kami hancurkan pagi hari ini. Roh Kudus mengambil alih ibadah kami. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, Allah yang memberkati ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom semuanya yang berada di rumah masing-masing, bahkan yang berkelompok. Mari kita bersukacita memenari buat Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian, Sungai Sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam kasih-Mu, sebab mengalir bersama-Mu, mengalir bersama-Mu, bersuka dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan, melayani-Mu Tuhan di dalam kasih-Mu, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih kita sudah bersukacita pada pagi hari ini. Ya, ada yang diberkati pada pagi hari ini? Yang ada, mari lambaikan tangan kita. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar, mari kita siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hingga pada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kami boleh ada waktu untuk kami boleh menyembah, bersukacita, semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, firman-Mu Tuhan boleh kami mendengar, kami boleh diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Setiap rangkaian iblis yang tidak senang hendak mengganggu konsentrasi fokus kami Bapa, kami sepakat kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah pemberitaan firman pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan urapan kuasa khusus dari kuasa-Mu melawatnya Bapa, sehingga apa yang disampaikan ada kata-kata kuasa dari kuasa-Mu Tuhan yang kami boleh diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Pada saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21
ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ada 4 ayat yang mungkin hari ini saya akan bacakan bagi kita semua. Sidang jemaat juga boleh membuka Alkitabnya dalam Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saya sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Syarat menjadi pengikut Kristus itu tema kebenaran firman Tuhan yang saya harus sampaikan pada pagi hari ini. Saudaraku, kita menjadi pengikut Kristus tidak sekedar menjadi Kristen setelah itu selesai. Datang ibadah pada setiap hari Minggu, atau datang dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, ada kegiatan komsel, kegiatan pemuda, kegiatan sekolah minggu. Setelah itu selesai, seolah-olah kita tidak punya tanggung jawab. Ketika kami membimbing calon-calon yang dibaptis, di sana banyak sekali kami membahas tentang tanggung jawab warga jemaat bagi gerejanya. Setelah mengalami kehidupan yang baru, setelah sudah dipulihkan Tuhan, ada sebuah tanggung jawab besar jemaat Tuhan bagi gerejanya. Nah, hari ini ada syarat mutlak sebagai pengikut Kristus yang juga kita harus kerjakan bersama-sama. Kalau kita melihat dalam pemberitaan firman Tuhan, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, ada pertanyaan 3 kali, pengulangan kata yang sama. Kalau kita tahu kata itu kalau diulangi dan diulang itu mengandung sebuah pesan yang sangat penting. Ada sebuah makna atau arti yang penting mengenai pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Apa jawab Petrus pada saat Yesus bertanya kepada Petrus? "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus. Dengan jawaban yang sama juga Petrus menjawab pertanyaan Tuhan, "Aku mengasihi engkau." Apakah hanya batas sampai di situ ketika Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau," dan Tuhan tidak bertanya lagi? Tuhan bertanya, "Jikalau engkau mengasihi aku," Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang saya mau harus katakan buat kita pagi hari ini, syarat mutlak menjadi pengikut Kristus yang pertama, siap melayani sesama. Tuhan berkata, "Jikalau engkau benar Petrus mengasihi aku," Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita menjadi pengikut Kristus, kita berkata, "Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan, aku mengasihi engkau." Tapi tidak kita melakukan sesuatu apa-apa. Kita tidak mengerjakan visi misi Tuhan. Kita tidak memberitakan berita keselamatan. Maka kita bukan berarti kita mengasihi Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus, "Jika engkau mengasihi aku," kata Tuhan, "gembalakanlah domba-dombaku." Sebagai pengikut Kristus, syarat mutlak yang juga harus kita kerjakan bersama-sama. Jikalau kita benar mengasihi Tuhan, mari siap untuk kita melayani sesama kita.
Tuhan berkata kepada Petrus pada saat itu, kalau engkau mengasihi aku, Tuhan tidak berkata ya cukup sampai di situ. Tapi Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, luar biasa. Maka saya katakan di dalam pelayanan kita itu wujud kita, apapun bentuk pelayanan kita. Suami istri melayani suami dalam keluarga. Saya tahu di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Upahmu datangnya daripada Tuhan dan bukan datangnya dari manusia. Apa saja yang kita lakukan, ini wujud pelayanan kasih yang kita kerjakan. Petrus pada saat itu, ketika Tuhan berkata, apa engkau mengasihi aku? Tuhan berkata, kerjakan ini, siap untuk melayani sesama. Matius 22 ayat 37, kalau semua kita baca di situ firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, dan juga kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu wujud kita mengasihi Tuhan. Maka kita harus mengimplementasikan kasih itu kepada sesama. Kalau kita hanya mengasihi Tuhan tapi tidak melayani sesama, belum sempurna. Jikalau kita hanya melayani sesama tapi kita tidak melayani Tuhan, juga tidak sempurna. Kasih itu harus kita wujudkan dalam bentuk vertikal dan horizontal. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan berkata kepada Petrus, jika engkau benar mengasihi aku Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Apapun itu, dalam bentuk pekerjaan apapun, itu adalah sebuah pelayanan. Kita kerjakan itu sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Saya dikatakan kenapa harus mengambil bagian di dalam pelayanan. Ada orang berkata kalau jadi PNS itu lebih baik, lebih bagus ketika menjadi hamba Tuhan. Banyak orang yang tidak mempunyai cita-cita nanti kalau tamat mau jadi apa. Jarang saya mendengar saya mau menjadi pendeta. Jarang saya mendengar mau saya menjadi hamba Tuhan, hanya beberapa saja. Padahal pekerjaan pelayanan Tuhan adalah pekerjaan yang paling mulia. Petrus pada saat itu ketika dia menjawab Tuhan, baru Petrus layak menjadi pengikut Kristus. Di dalam ayat yang ke-19, di situ Tuhan berkata kepada Petrus ketika Petrus menjawab pertanyaan Tuhan. Dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan ayat 19, ikutlah aku. Syarat mutlak menjadi pengikut Tuhan, siap melayani sesama. Wujud kita mengasihi Tuhan. Ketika kita juga mengasihi Tuhan, kita harus implementasikan kasih kita juga kepada sesama. Wah, luar biasa. Luar biasa ketika kita terjun di dalam pelayanan Tuhan. Petrus pada saat dikokokkan, kita tahu Petrus ini adalah sosok yang kontroversi. Dia memang murid yang paling menonjol dari antara murid-murid Tuhan yang lain. Kita tahu memang kisah hidupnya banyak kegagalan Petrus. Petrus ini menyangkal Tuhan 3 kali. Ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Petruslah yang menghunuskan pedang dan memotong telinga seorang hamba yang bernama Malkus. Banyak sekali kegagalan Petrus. Dia sosok yang kontroversi, tetapi tahu ketika dipulihkan Tuhan. Ketika dia sudah dipulihkan Tuhan, Tuhan berkata, ikutlah aku. Karena dia mendengar jawaban Petrus itu meyakinkan sekali. Hari ini saya mau berkata kepada kita semua. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Dan kita menjawab, ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tetapi Tuhan berkata, siap melayani sesama kita. Dalam bentuk pelayanan apapun, kita siap melayani. Itu syarat mutlak kita sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, bukan saja kita siap melayani sesama kita. Yang kedua dikatakan di dalam jawaban Petrus kepada Tuhan ketika Tuhan bertanya kepada Petrus. Di dalam ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17. Dikatakan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali diulangi jawaban yang sama dari Petrus.
Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Selain kita siap melayani sesama, yang kedua, kita siap mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin hari ini mungkin agak berbeda dalam penyampaian. Saya mau katakan, kadangkala orang berpikir yang hanya mengembalakan, oh cukup orang-orang yang sekolah teologi ya, yang sudah diperlengkapi dengan sekolah Alkitab, ya itu yang cocok untuk mengembalakan, untuk melayani. Tidak, saudara. Petrus ini ketika dia berkata, aku mengasihi engkau, ada tanggung jawab besar yang siap dikerjakan oleh Petrus. Apa itu? Gembalakanlah domba-dombaku. Kita juga memiliki sebuah tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang Kristen, kita mempunyai tanggung jawab besar di dalam kehidupan kita. Apa tanggung jawab kita? Kita selain kita siap melayani sesama kita, maka kita juga harus siap untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini, Petrus punya tanggung jawab besar. Menggembalakan domba-dombaku. Apa? Domba-domba itu sebuah kepercayaan Tuhan kepada Petrus. Domba-domba itu adalah milik Tuhan. Tuhan menitipkan kepada Petrus, ini harus digembalakan, ini harus dituntun, ini harus diarahkan, kata Tuhan. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah kepercayaan besar yang siap dikerjakan oleh Petrus pada saat itu. Hari ini juga, kita sebagai umat Tuhan ada sebuah tanggung jawab besar yang siap untuk kita kerjakan. Ada sebuah kepercayaan Tuhan yang siap untuk kita kerjakan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Petrus, Tuhan berkata 3 kali kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau katakan pengulangan kata-kata yang sama dalam firman Tuhan itu mengandung suatu pesan yang penting. Kalau ada orang bertanya kepada kita 3 kali, maka mungkin kita perlu mempertanyakan, kenapa orang ini sih bertanya kepada saya 3 kali. Beda budaya Asia, Indonesia khususnya dengan budaya orang Eropa. Kalau orang Indonesia diajak makan sekali walaupun lapar dia bilang kenyang. Tapi dipaksa, ayo dong. Walaupun orang yang diajak dia sudah memegang perut dan berkata, sudah, saya barusan saja saya makan, padahal belum makan. Dipegang tangannya, ayo. Nah, gitu ya. Saking menghargai tuan rumah, walaupun yang tadinya memang belum makan, alasannya sudah kenyang, tapi ikut juga. Tapi kalau orang bule, budaya orang barat berbeda. Sekali diajak, kita bilang sudah kenyang, ya sudah ditinggal. Petrus juga demikian. Pengulangan kata yang sama itu mengandung satu pesan yang penting bagi Petrus. Untuk mengukuhkan sejauh mana Petrus ini layak menjadi pengikut Kristus. Sebuah tanggung jawab besar yang kita harus kerjakan. Ada sebuah kepercayaan besar Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita, yang kita sebagai pengikut Kristus yang kita kerjakan bersama-sama. Hari ini saya mau katakan, kita sebagai jemaat tidak hanya menjadi jemaat yang berpangku tangan, tidak hanya menjadi jemaat yang hanya datang, duduk, diam, dengar, pulang dan lupa, tetapi ada tanggung jawab besar. Kita siap melakukan kepercayaan Tuhan ini bagi kita. Ketika dalam bimbingan katekisasi untuk baptisan, ini banyak dibahas. Banyak dibahas tentang tanggung jawab warga jemaat bagi gerejanya. Harus memfungsikan karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap warga jemaat. Banyak sekali. Tetapi hari ini apakah kita mau melakukannya ini? Karena ini menjadi syarat mutlak. Syarat mutlak untuk menjadi pengikut Kristus. Kita tidak berpangku tangan dan berkata itu tugas hamba Tuhan. Itu tugas Bapak Gembala saja. Itu tugas orang-orang yang sudah diperlengkapi di sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Alkitab. Kami tidak. Mari jemaat Tuhan, ada syarat mutlak hari ini, yaitu siap melakukan tanggung jawab besar. Ada sebuah kepercayaan Tuhan atas kita yang kita harus kerjakan bersama-sama pagi hari ini. Yang ketiga,
selain siap melayani, syarat yang kedua selain kita siap melakukan tanggung jawab besar, karena ada sebuah kepercayaan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan, setelah itu Tuhan berkata di ayat 18, saya bacakan buat kita di situ, dikatakan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan mempermuliakan Tuhan. Wah, luar biasa. Ketika Petrus ini sudah menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Tuhan, dia menjadi pengikut yang fight. Dia rela mati. Bahkan Tuhan sudah menubuatkan kepada Petrus, kalau dulu engkau masih muda, engkau bisa mengikat pinggangmu sendiri. Tapi dari akhir hidupmu dalam pelayanan, Tuhan berkata kepada Petrus, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lainlah yang mengikat tanganmu dan membawa engkau kemana yang engkau tidak kehendaki. Dan hal ini dikatakan sendiri oleh Tuhan, bagaimana Petrus nanti akan mati dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita siap untuk berkorban. Siap untuk berkorban. Petrus karena cintanya kepada Tuhan, dia rela mati. Kalau dulu Tuhan mati dengan salib yang seperti biasa, Petrus disalibkan dalam keadaan salib terbalik. Kepalanya di bawah, tangan dan kakinya baru dipaku. Kalau Tuhan dulu kan salibkan dia kepala di atas, Petrus disalibkan terbalik. Wah, luar biasa. Dia siap berkorban, saudara. Syarat mutlak kita juga sebagai pengikut Tuhan hari ini, kita siap berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Apa saja yang kita harus korbankan? Mungkin kita korbankan waktu kita, tenaga kita. Apa saja kita harus siap berkorban. Karena apa? Karena itu wujud kita mengasihi Tuhan. Kalau orang melakukan segala sesuatu bukan didasar karena dia mencintai Tuhan, bukan didasar karena ia mengasihi Tuhan, itu berbeda. Baru ada tantangan sedikit, dia sudah lari dari panggilan Tuhan. Baru disentil sedikit, wah sudah lari. Tetapi Petrus, sebagaimana ia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, dia lakukan yang ketiga itu siap berkorban. Siap menjadi martir bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sudah menubuatkan itu bagi Petrus. Bahwa orang lain yang mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Di sanalah Petrus mati. Mengapa Petrus mati? Karena dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Kita mungkin harus siap berkorban kalau kita mengasihi Tuhan. Yesus ketika mengasihi manusia, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu ketika Yesus datang ke dunia, manusia pada saat itu bukan dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan kudus, tetapi manusia pada saat itu dalam keadaan bejat, manusia dalam keadaan berdosa, manusia dalam keadaan hancur lebur oleh karena dosa. Tetapi kasih Allah akan dunia ini, dia rela datang ke dunia dengan pengorbanan yang luar biasa. Kita lihat kasihnya yang disertai pengorbanan. Dia datang lahirnya saja di kandang domba, tempat di mana Yusuf dan Maria orang tuanya membaringkan dia di palungan tempat makanan domba pada saat itu. Ketika dia besar memulai pelayanannya, ketika dalam pelayanan Tuhan sudah ditolak, dia dicemooh, orang berkata ini anak seorang tukang kayu. Ia ditolak, ia diludahi. Bahkan yang kita lihat mulai dari Taman Getsemani awal penderitaan Tuhan, bagaimana ia ditangkap, diseret, dicemeti. Ketika di depan Pontius Pilatus bagaimana diperlakukan seperti penjahat. Semua itu dia korbankan. Puncaknya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ia serahkan nyawanya. Untuk siapa? Karena untuk manusia.
Hari ini saya mau katakan juga kita siap berkorban. Pengorbanan apapun kita siap lakukan karena wujud kita mengasihi Tuhan. Banyak sekali hal-hal akhir-akhir ini kita melihat. Walaupun itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengatasnamakan Tuhan dan berkata, saya siap rela mati. Walaupun itu membunuh orang, mencela orang, dan lain sebagainya. Kita lihat, diperlihatkan bagi kita. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus berbeda hari ini. Kita siap untuk berkorban. Pengorbanan apapun kita siap lakukan. Mengapa kita lakukan? Wujud kita mengasihi Tuhan. Hari ini sebagai pengikut Kristus, syarat mutlak ada 3 yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, siap melayani sesama. Yang kedua, kita harus siap melakukan tanggung jawab besar sebagai kepercayaan Tuhan atas kita. Dan yang ketiga adalah siap berkorban. 3 hal ini kita lakukan wujud karena kita mengasihi Tuhan pagi hari ini. Apapun bentuk pelayanan kita hari ini, kita katakan ini semua aku lakukan Tuhan karena aku mengasihi Engkau. Ini aku lakukan, kerjakan Tuhan dalam hal apapun, dalam aktivitas apapun. Entah itu dalam rumah tangga. Kalau seorang ibu rumah tangga benar-benar melayani dengan kasih, dia akan mengerjakan dengan sukacita. Kalau ibu rumah tangga mengerjakan sesuatu dengan keadaan yang marah, mungkin keadaan terpaksa, hasilnya juga akan berbeda. Dalam hal apa saja, saya mau katakan, kita mau lakukan ini sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Biarlah 3 hal ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang mungkin saat ini berada di rumah, saya mau katakan buat kita, syarat kita harus kerjakan bersama sebagai pengikut Tuhan, ada 3 hal. Mari kita kerjakan bersama-sama dalam kehidupan kita. Sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Petrus mengasihi Tuhan. Wujud ia mengasihi Tuhan, dia melayani sesama. Gembala kalah domba-dombaku. Petrus wujud dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, yaitu siap melakukan tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan buat dia. Dan yang ketiga, Petrus siap berkorban. Bahkan Petrus menjadi martir karena dia mengasihi Tuhan. Hari ini juga kita mau kerjakan 3 hal ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Ketika Engkau sendiri Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dalam pertanyaan 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus. Jawaban yang sama, Petrus menjawab 3 kali Tuhan. Tapi Tuhan memberikan sebuah jawaban, kepercayaan itu kepada Petrus. Siap melayani sesama, siap melakukan tanggung jawab besar dalam kehidupan Petrus, dan siap berkorban. Bahkan Petrus menjadi martir karena ia mengasihi Tuhan. Hari ini juga ajari kami Tuhan, kalau kami menjadi pengikut Tuhan karena kami mengasihi Tuhan, maka kami juga harus implementasikan kasih itu, melayani sesama, melakukan tanggung jawab besar sebagai sebuah kepercayaan Tuhan atas kami. Dan kami juga siap berkorban, tenaga, waktu, bahkan apa saja yang kami miliki, kami korbankan sebagai wujud kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, yang memberkati kami dan memberkati sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah berkati oleh firman Tuhan yang mengajarkan kita, ayo kita mau hidup melayani Tuhan. Baik, dan sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberi yang terbaik. Sebelum kita akan memberi, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami boleh diberkati, kami boleh dimampukan, kami boleh diberi semangat yang baru. Bahwa tujuan kami hidup adalah hanya untuk melayani Engkau Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami berdoa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami mampu menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan memberi yang terbaik. Kiranya Bapa, setiap rupiah-rupiah yang ada biarlah akan dipakai untuk lebaran pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian, jangan kamu khawatir.
Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, Kau Rajaku. Gembala akan menutup kita doa ibadah online pada pagi hari ini. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akan berakhir. Namun sebelum kami mengakhirinya, Tuhan hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu yang saat ini berada di tempat tinggal mereka masing-masing. Kiranya Tuhan ada bagi mereka. Apapun yang sementara ini menjadi setiap pergumulan mereka Bapa, mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Campur tangan Tuhan biar mereka rasakan di dalam setiap pergumulan mereka. Sehingga mereka akan merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa bagi mereka. Tuhan ada dan menolong mereka, melepaskan, membebaskan mereka dari setiap pergumulan hidup mereka Bapa. Hamba berdoa khususnya yang pada saat ini sementara mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, demam, batuk, pilek, flu Tuhan, dan penyakit-penyakit karena alergi atau penyakit-penyakit dalam yang lainnya. Hamba berdoa pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka akan sembuh dari setiap sakit penyakit mereka Bapa. Hamba berdoa Tuhan pada pagi hari ini, buat saudara-saudara kami yang duduk di bangku pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan ada bagi mereka setiap pergumulan yang mereka sementara alami Bapa. Uang sekolah, mungkin uang untuk membayar kos-kosan Tuhan, untuk
membeli makanan minuman sehari-hari atau paket data Tuhan, kiranya Tuhan cukupkan semuanya Tuhan, sehingga mereka akan menerima semua berkat Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat yang berulang tahun pada minggu ini Bapa. Saudara kami Satri Tuhan dan saudara Novi Kabunggul yang berulang tahun pada 14 November. Kiranya Tuhan umur panjang Tuhan tambahkan bagi mereka. Damai sejahtera serta masa depan yang cerah Tuhan karuniakan kepada mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh aktivitas kami, rutinitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Mulai dari hari Senin, Selasa sampai Sabtu dan Minggu kembali. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap aktivitas kami Bapa. Apapun yang kami kerjakan, biar kami kerjakan seperti Tuhan dan bukan kepada manusia. Dengan demikian takut akan Tuhan selalu menyertai setiap rutinitas kami, aktivitas kami. Dan berkat Tuhan pun kami percaya mengalir mengikuti setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan kegiatan-kegiatan kerohanian kami Bapa. Yang saat ini kami masih melakukannya secara online Tuhan. Baik ibadah minggu secara online ataupun doa pada hari Selasa yang sudah kami lakukan dan kunjungan-kunjungan. Bahkan rekaman pada hari Sabtu dan kembali minggu kami beribadah secara online. Kiranya Tuhan berikan kegairahan kepada kami. Roh kami menyala-nyala di dalam mencari akan hadirat-Mu dan bersekutu bersama-sama Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan selalu dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan di dalam setiap persekutuan doa kami. Bahkan di dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Menyerahkan pemerintahan kami yang sementara berjuang untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID. Serta meningkatkan tingkat atau angka penyembuhan Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka, kekuatan baru berikan kepada khususnya garda terdepan kami, para medis, dokter-dokter, perawat dan sebagainya. Tuhan sertai dan memberkati mereka Bapa. Kami berdoa buat para ahli yang sementara berjuang terus untuk menumbuhkan vaksin yang bagus, untuk bisa disuntikkan Bapak kepada setiap orang yang berada di planet bumi ini Tuhan. Sehingga kami bisa kebal terhadap virus ini. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Sehingga vaksin-vaksin yang sudah mulai ditemukan Bapak, yang sudah diuji coba, itu akan berhasil. Dan segera Tuhan akan disebarkan, disuntikan kepada setiap orang Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Kiranya Tuhan campur tangan Bapak sehingga akan dipulihkan Bapak. Yang berada di kota kami ini juga Tuhan pulihkan. Sehingga semua Bapak, perputaran roda ekonomi di kota kami, di provinsi kami akan kembali berjalan dengan baik Bapak. Hotel-hotel yang selama ini tutup Tuhan. Khususnya pelaku pariwisata yang selama ini merasakan dampak yang begitu luar biasa. Biar akan kembali dipulihkan Bapak. Terima kasih Bapak. Dan gereja-gereja Tuhan juga yang selama ini beribadah secara online. Belum berani Tuhan secara berjemaat, besar-besaran Tuhan. Kiranya Engkau tolong situasi kota kami. Supaya segera menuju zona hijau. Dan paling tidak Tuhan, awal 2021 kami sudah bisa beribadah secara berjemaah Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan, menyerahkan semua kegiatan kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sehingga kami bisa melewati minggu ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh keberhasilan. Dan banyak kesaksian yang akan kami sampaikan, bagikan kepada saudara-saudara seiman yang lain Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang berada di rumah, angkatlah tanganmu pada pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara kita yang berulang tahun pada tanggal 14 November, yaitu Saudara Satri dan Oce Novi Kabunggul. Kiranya umur panjang, berkat, damai sejahtera, serta masa depan yang cerah Tuhan siapkan buat kedua saudara kita ini.
Dan pengumuman yang lain Bapak Ibu, tetap kita doakan rencana Natal kita yang akan kita rayakan bertempat di luar, dan kita sementara mencari tempat supaya kita bisa adakan dengan standar protokol kesehatan di mana tempatnya luas, yang berada di luar supaya kita bisa bersama-sama berkumpul. Dan adapun dana-dana yang akan dikumpulkan diminta bantuan dari Bapak Ibu jemaat supaya kita sama-sama berpartisipasi. Biar kita akan dukung bersama. Informasinya akan melalui grup-grup supaya kita bisa mendukung acara Natal kita supaya berlangsung dengan baik. Ya, ini saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat buat kedua saudara kita yang sudah melepaskan, menguburkan hidup lama mereka, yaitu saudara Wahyuni dan saudara kita Nababan, yang sudah mengambil keputusan untuk menguburkan hidup lama dan hidup di dalam hidup yang baru yang sudah dilambangkan melalui sakramen baptisan air pada hari Kamis. Kami sudah langsungkan sakramen baptisan air. Ini saja pengumuman. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam.